Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal membawakan kisah horor yang telah dikirimkan oleh dari narasumber kita yang namanya kita samarkan adalah sosok si Ayu. Ayu ini sendiri dia bercerita kalau dia punya kisah pengalaman horor waktu dia bekerja di sebuah kantor. Mari kita mulai videonya sekarang juga dengan singkatan FKR, Forum Konspirasi Rahasia. Kita mulai ceritanya. Cerita ini bermulai pada tahun 2021, pandemi yang masih menghantui kita nih ya. Dan perkuliahan juga pada 2021 tersebut itu masih online guys. Saat itu ada seorang mahasiswa yang namanya kita samarkan itu bernama Ayu. Karena kuliahnya ini online, dia akhirnya memutuskan buat bantu kerjaan ayahnya di salah satu kantor swasta. Kantor itu menempati di sebuah gedung tua yang bertingkat lantai 2. Tidak bisa dibilang angker, tapi banyak yang bilang kalau hawa di kantor tersebut itu rada-rada aneh. Setiap pagi Ayu selalu berangkat kerja itu bareng ayahnya. Kadang-kadang bergantian menyetir. Kadang-kadang Ayu yang membawa mobil, kadang-kadang ayahnya yang membawa mobil. Biasanya mereka selalu tiba itu di jam 8 pagi dan pulang kerja itu di jam 5 sore. Kesehariannya berjalan ya tanpa gangguan, tanpa ada rasa-rasa aneh ya selama bekerja di kantor ayahnya. Sampai kejadian itu mulai aneh pada masuk ke bulan Juni, hari Jumat 2021. Pada hari itu Ayu tidak ikut berangkat kerja bareng ayahnya di pagi-pagi hari karena Ayu sendiri seorang mahasiswa yang dimana dia mendapatkan tugas dari dosennya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Akhirnya waktu berjalan, si Ayu pun udah menyelesaikan tugasnya dan itu menunjukkan pukul 10 pagi. Ia pun mulai mengendarai mobilnya sendiri ke tempat kerja ayahnya. Singkat cerita, sampai mobilnya berhenti di depan gerbang kantor ayahnya, ia menunggu seorang yang membuka gerbang tersebut. Biasanya satpam tersebut bernama Pak Marsin. Tapi satpam kantor tersebut yang bertugas kok nggak ada gitu kan. Biasanya selalu stay kalau ada pekerja yang belum datang ataupun datangnya terlambat. Tapi pagi itu berbeda. Ayu akhirnya menunggu 1, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Akhirnya barulah sosok Pak Marsin ini muncul dan tergesa-gesa membukakan gerbang si Ayu. Ayu melihat sendiri wajah Pak Marsin ini. Pas dilihat kok wajahnya agak beda. Wajah Pak Marsin di sini kelihatan banget kayak orang sakit, pucat, bahkan tatapannya kosong dan kayak ketakutan gitu ngeliat sosok si Ayu yang baru datang di jam 10 pagi ini. Setelah Ayu keluar dari pintu mobil, akhirnya Pak Marsin jaga di pintu dan ngecek suhu tubuhnya di situ. Karena kan pada waktu tersebut itu masih zaman-zamannya Covid ya. Kita masih pakai termometer tit. Nah, hari itu berjalan seperti biasa. Ia bekerja, bercanda dengan rekan-rekan kerjanya. Singkat ceritanya, masuk ke jam 5 sore ini Ayu sudah pulang kerja dan dia menuju ke rumahnya. Sesampainya si Ayu di rumah, sang ayah yang menunggu Ayu dengan tatapan berbeda lalu bertanya dengan nada pelan, "Ayu, kamu tahu nggak di kantor tadi ada kejadian aneh?" Ayu mengerutkan dahi dengan penasaran, emang kejadian apa ya? Ayah Ayu di sini terdiam dan menarik napas dalam-dalam. "Tadi ada yang nyerupai kamu." Tadi Pak Marsin bukain gerbang, lama kan? Iya, itu jawaban Ayu dengan penuh penasaran. Itu karena pagi tadi jam 8 Pak Marsin sudah lihat kamu datang bareng papa. Nah, kamu itu posisinya itu sedang duduk di kursi samping ayah nyetir. Posisinya kamu di situ pakai baju merah. Ayu di situ sontak langsung aja menunduk. Dilihatlah baju dia. Lah, saya kan pakai baju coklat ya.
Bahkan si Ayu juga berpikir, emang baju merah seperti apa nih yang dimaksud? Karena Ayu sendiri merasa nggak punya baju merah yang diceritakan ayahnya tersebut nih. Menurut cerita dari ayah Ayu, saat ia tiba di kantor pukul 8 pagi, ia memang datang sendirian. Tapi menurut Pak Marsit, Ayu duduk di samping kursi penumpang. Itu posisinya Ayu diam, tidak bicara, hanya menatap ke depan aja dengan tatapan kosong. Setelah sang ayah turun, Pak Marsit ngukurlah suhu tubuh ayah. Nah, di situ posisi ayah langsung aja masuk ke kantor karena emang kan si ayah ini nggak ngerasa bawa orang. Lalu Pak Marsit yang ingin mengukur suhu tubuhnya Ayu, tapi Ayu sendiri di sini belum turun-turun dari mobil. Setelah Pak Marsit memalingkan arah pandangannya sedikit, nengoklah si Pak Marsit ini mungkin ke kanan ya. Tiba-tiba pas balik lagi lah, dilihat ke mobil, nggak ada. Tahu-tahu Ayu ada di mana? Di belakang Pak Marsit. Sontak di situ langsung kaget Pak Marsit karena nggak ada suara, nggak ada langkah, bahkan pintu mobil kebuka pun kagak ada, teman-teman. Nah, Pak Marsit yang kaget di sini ya hanya bisa bergumam pelan, lalu langsung aja diarahkan ya termometer tersebut ke dahinya Ayu. Akhirnya termometer itu menunjukkan suhu yang sangat dingin, teman-teman. Di situ 20 derajat Celcius yang muncul di layar tersebut. Pak Marsit karena heran langsung aja bertanya, "Loh, kok dingin banget, Mbak?" Sosok itu menjawab dengan suara yang normal dan mirip dengan Ayu. "Ya, Pak, kena AC tadi." Pak Marsit diam. Ya lalu mulailah mencatat di buku kantor tersebut dan membiarkan Ayu silahkan masuk Mbak ke dalam kantor tersebut. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa. Tidak ada yang aneh sampai akhirnya 2 jam kemudian Ayu yang asli datang dengan mobil yang berbeda sendirian. Dan saat itulah wajah Pak Marsit itu benar-benar lemes, pucat, tangan gemetar. Yang menatap Ayu itu seperti ngeliat Ayu lah. Tadi yang saya cek suhu tubuhnya siapa yang 20 derajat Celcius tersebut? Di situ terjawab sudah kenapa Pak Marsit buka gerbangnya lama, wajahnya pucat, tapi bukan karena sakit, tapi habis ngelihat sosok Ayu yang menyerupai. Ayu yang asli ini masuk seperti biasa, tapi semua orang di kantor mulai merasa ada yang janggal nih. Terutama setelah tahu bahwa suhu tubuh Ayu sudah tercatat 2 kali di dalam buku kantor tersebut. Bukan hanya itu, beberapa orang mengatakan mereka sempat melihat Ayu mondar-mandir di pagi hari itu. Tapi saat Ayu ditanya, ia jelas baru datang di jam 10 pagi. Dan yang paling membuat merinding, tidak ada satupun yang melihat 2 Ayu itu waktu bersamaan. Sosok yang menyerupai Ayu ini hanya hadir saat Ayu itu nggak ada di kantor. Tapi begitu Ayu yang asli ini ada, ya Ayu yang nggak ada ini lenyap begitu saja gitu. Jadi sebenarnya Ayu ini siapa ya? Beberapa hari setelah kejadian itu, Ayu sempat ke kantor malam-malam. HP-nya tertinggal. Aduh, ngeri banget ya. Dan dia baru ingat itu udah di jam 8 malam. Saat Ayu datang, ketemu satpam yang jaga, tapi kali ini bukan Pak Marsin yang jaga. Kita bisa sebut saja namanya Pak Budi di sini ya, yang terlihat ragu-ragu. Ini Mbak Ayu yang asli kan? Bertanya karena Pak Budi ini udah mendengar cerita dari Pak Marsit. Jadi kayak ragu-ragu ini, kok Mbak Ayu kesini lagi ngapain nih? Nah, dalam hatinya Pak Budi bertanya gitu. Ayu tersenyum canggung lah karena emang dia nggak pernah ngalamin hal horor tersebut, cuma dengar cerita. Dijawab sama Ayu, "Iya Pak, saya yang asli kok, ini saya Ayu. Bapak tolong temenin saya ya, ambil HP ke dalam." Singkat cerita, malam itu Ayu akhirnya berhasil mengambil HP-nya di mejanya. Tapi ini saat hendak keluar, tiba-tiba lampu lorong padam sebentar. Cukup untuk membuat langkah mereka terhenti. Kok tiba-tiba jadi gelap nih suasana di situ. Dalam kegelapan di situ terdengar ada suara tawa kecil, lirih, seperti suara perempuan yang ditahan-tahan.
Pak Budi ini langsung aja menoleh mencari suara rintikan tersebut. Nah, si bisik dari si Ayu, "Pak, denger nggak? Itu suara rintihan siapa?" Ternyata Pak Budi itu melihat sosok ada di belakang Ayu. Pak Budi hanya mengangguk aja atas pertanyaan Ayu. Mata Pak Budi itu menatap ke arah lorong ujung sana dan tatapan matanya tuh kosong. Karena Ayu ngelihat Pak Budi kok ini pucat banget, Ayu cobalah noleh ke belakang. Berbalik dan sesaat ia melihat sebuah bayangan dirinya sendiri itu berdiri di ujung lorong kosong sana. Sama persis itu menyerupai dirinya sendiri. Dengan wajah Ayu yang ikut pucat juga tanpa berekspresi, tapi sosok ini malah natapin bareng-bareng nih Pak Budi sama si Ayu dengan tatapan mata yang merah. Dan tiba-tiba lampu tersebut kembali menyala dan bayangan gitu hilang dengan seketika. Tanpa berkata sepatah kata apapun, akhirnya Pak Budi sama si Ayu ini langsung cepatlah lari-lari buat menuju ke pos depan, karena emang mereka ngelihat jelas sosok bayangan tersebut yang menyerupai si Ayu nih. Akhirnya sejak malam itu Ayu tak pernah lagi berani masuk kantor malam-malam. Bahkan siang hari pun beberapa staf mulai merasa hal-hal yang aneh nih. Kursi yang bergeser dengan sendirinya, suara pintu terbuka tanpa angin, bahkan lift yang turun ke basement padahal tak ada yang menekan tombol lift tersebut. Cerita masalah gedung ini mulai tersebar ya teman-teman ke para karyawan, teman-teman di kantor. Dan setelah dicari tahu, bangunan ini ternyata adalah bangunan tua, itu bekas rumah sakit militer zaman Belanda yang sempat terbakar, dan ada beberapa jenazah yang emang gak ditemukan. Mungkin inilah sosok yang menunggu tersebut. Entah siapa yang menghuni lorong tersebut dengan cewek yang menyerupai Ayu tersebut. Ya, singkat cerita dari sini akhirnya nggak ada kejadian aneh lagi karena si Ayu itu udah nggak betah dengan ayahnya. Akhirnya pindahlah kantornya. Jadi kantornya udah nggak di situ lagi. Tapi yang jadi bahan pertanyaan, kira-kira siapa yang datang di pagi hari itu dan menyerupai Ayu ini? Buat teman-teman yang punya kisah horor bisa langsung aja email ke email di sini ya. Di deskripsi pun ada tuh. Biar cerita kalian bakal kita ceritakan. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye.